Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Saya rasanya tidak sedang ceramah subuh, tapi sedang ceramah khutbah Idul Fitri. Masya Allah. Ambil gambar mie keliling dari depan, dari belakang, dari kiri, dari kanan, masukkan ke Instagram, bagikan ke Twitter, BBM, WhatsApp, tunjukkan ke seluruh dunia. Begini sholat subuh di ujung batu. Komunis-komunis yang mau bangkit, yang mengatakan tak ada lagi Islam di permukaan bumi, yang tinggal di masjid tinggal orang-orang tua yang mau mati saja lagi. Mari bangkitkan semangat. Lihatlah kami sholat subuh berjamaah, begini banyaknya. Allahu Akbar. Mendengar teriaknya aja pucat orang-orang benci kepada Islam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, diawali bangun subuh, yang pertama dilakukan adalah mandi. Kenapa mandi? Karena bagus terapi mandi subuh. Katanya yang tak boleh itu katanya mandi nanti kena rematik, sakit tulang, osteoporosis. Mandi setelah azan maghrib itu tak boleh. Mandi setelah maghrib sebaiknya tidak sampai jam 12 malam. Tapi setelah lewat tengah malam bangun, bagus mandi. Karena mandi Nabi melakukan itu. Segar. Setelah kita segar, gosok gigi. Li'annal malaikata tata'adza. Malaikat terganggu dengan bau busuk mulut. Kalau ada orang makan jengkol, makan petai, tak gosok gigi, dibaca pula ayatnya bikin nas. Kawan sebelah pingsan, malaikat pun cabut. Oleh sebab itu setelah bersih, maka solat tahajud 8 rakaat, 2 rakaat 1 salam. Allahu Akbar. Seelok-eloknya berjamaah dengan istri, ambil air, percikkan ke wajah istri. Ambil air, percikkan ke wajah istri. Bangun. Itu kalau nikahnya udah 20 tahun. Tapi kalau yang baru nikah Syawal kemarin, ambil air. Wake up my honey, wake up my darling. Dibentangkannya sajadah. Apa judul kita malam ini? Kanda di bawah mihrab cinta. Masya Allah, so sweet ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanir rahim, maliki yaumiddin. Kuasa mertuanya hebatlah menantu ini baca Fatihah. Rupanya MP3. La ilaha illallah. Abang tu begitu disuruh maju ke depan, Allahu Akbar, tak berbunyi. Selesai sembahyang, bang, setahu aku sembahyang tahajud tu berbunyi macam sembahyang subuh. Abang kenapa tak berbunyi? Adinda, abang sedang dalam masa pelatihan. Baru latihan jadi imam. Dimulai dengan imam solat zuhur. Zuhur tu kan tak berbunyi. Jadi imam solat zuhur tu paling enak, modal takbir aja, Allahu Akbar. Mana orang tahu kita baca qul huwallah. Jangan langsung imam solat subuh. Solat subuh memang pendek 2 rakaat, tapi kunutnya panjang. Nah, selesai 8 rakaat, 2 rakaat 1 salam, tutup witir. Usalli sunnatal witri salasa raka'atin. Salasa raka'atin artinya 3 rakaat. Itu hebatnya bahasa Arab. Bahasa Arab ni hebat. Bisa dipakai untuk ibadah, bisa pula dipakai pergi umrah. Sampai di Makkah, tanya sama orang Arab, Milen, dari mana? Where are you come from? Ujung Batu. Where is Ujung Batu? Indonesia. Oh. Where do you live? Di mana kau tinggal? Hotel Zam-Zam Tower.
Lantai berapa katanya? Thalatha raka'atin. Lantai 3. Wah. Lantai 4, 4 raka'atin. Lantai sampai. Cuma yang agak payah kalau lantai 7. Lantai 7. Lantai berapa? Al-Maghrib wal-Isya. Lantai 7. Pokoknya orang Islam itu tak ada mati kepalanya. Kenapa? Bangun pagi sudah segar. Ini yang hari ini masih tidur. Jangan sampai rezeki dipatuk ayam. Sekarang orang rezekinya bukan dipatuk ayam, dicakar harimau, diambil kuda, digigit musang. Habis, tak tersisa sikit untuk dia. Datang ke masjid, masuk langkah kaki kanan, Allahumma ftahli abwaaba rahmatik, bukakan aku pintu rahmatmu. Langsung usolli sunnatan tahiyatul masjid raka'ataini lillahi ta'ala. Tunggu azan subuh. Azan subuh pun berkumandang. Hayya 'alas shalah. Setan-setan pun datang. Dulu kata ustaz, setan datang membawa kipas. Tidur. Itu setan dulu. Setan sekarang dibawanya AC Panasonic. Makin dingin tarik selimut. Besok pagi, kau kenapa tak ke masjid tadi subuh? Salah muazzin kita tu. Muazzin pula tu salahkan. Kenapa dia salah? Lagunya membuat kita terlena. As-salatu khairum minan naum. Apa tak tertidur awak? Lagunya terlalu slow. Besok dibuat muazzin itu lagu metal. As-salatu khairum minan naum. Tak juga datang. Ternyata salahnya bukan pada muazzin. Memang mata itu mata setan. Katanya sebelum tidur, bismika, dengan nama engkau. Allahumma, ya Allah, ahya, aku hidup, wa amut, aku mati. Lalu setelah solat subuh berjamaah, jangan permasalahkan lagi masalah-masalah klasik. Aku tak mau solat di masjid itu. Kenapa? Imamnya tak pakai kunut. Mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah ada 4. Paling tua Hanafi, nomor 2 Maliki, nomor 3 Syafi'i, nomor 4 Hambali. Paling tua Hanafi, paling kecil Hambali, tak pakai kunut. Ini yang dipakai saudara-saudara kita Muhammadiyah. Sedangkan Maliki dengan Syafi'i berkunut. Saya mazhab Syafi'i. Tadi diminta jadi imam, saya baca kunut. Paling enak jadi makmum. Jadi makmum tinggal ikut saja. Idza qanata al-imamu faqanata wa illa fala. Kalau imammu baca kunut, kau angkat tangan baca kunut. Tapi kalau imam tak baca kunut, kau tak usah baca kunut. Paling enak jadi makmum. Makanya kalau datang ke masjid, silakan maju pak. Udahlah aku jadi makmum aja. Paling enak, angkat tangan. Allahumma adina fi man hadain, amin. Wa'afina fi man afait, amin. وتولنا فيمن توليت آمين وبارك لنا فيما أعطيت آمين وقنا برحمتك شر ما قضيت آمين اللهم انصر إخواننا المجاهدين المظلومين في روهينيا آمين. Ketika saya sebut tadi itu, banyak jamaah mengucapkan kuat amin. Faham jamaah Ujung Batu bahasa Arab? Apa tak faham? Negeri Rokan Hulu ini bukan negeri orang kampung sembarangan. Ini negerinya para ulama. Dan kelasnya bukan kelas kecamatan. Kalau Ustaz Somad itu kan perjalanannya Rambah Hulu, Lambah Hilir, Dalu-Dalu, Tembisai Utara. Ini ulama Rokan Hulu kelasnya internasional. Pergi kita ke Selangor, yang ditanya orang Selangor, dari mana kamu?
dari Riau. Riau ni dari mana? Rokan Hulu. Kenal Syekh Abdul Wahab Rokan. Kenapa? Karena di Selangor ada tarekat Naqsyabandiyah dari Rokan Hulu. Bahkan kampung itu pun dibuat negeri Babus Salam, sama dengan nama kampung yang didirikan oleh Syekh Abdul Wahab Rokan Hulu di Kerajaan Nun di seberang sana. Bukan tanggung jawabnya. Kalau ada orang di kampungnya sendiri dia dihormati orang biasa, tak ada yang luar biasa. Tapi di kampung orang dia dihormati. Kerajaan Langkat Sumatera Utara, Aceh di atas, Langkat di bawah, Delhi di bawah, Asahan di bawah. Di Kerajaan Langkat, Sultan memberikan tanah luas, didirikanlah kampung bernama Babus Salam. Bab pintu, salam keselamatan. Babus Salam pintu keselamatan. Orang Melayu payah menyebut Babus Salam. Nak ke mana? Bersilam. Sampai hari ini. Bahkan di sana di Dubai dibuat pula satu kampung lagi. Apa namanya? Bersilam baru. Saking kan orang ingin mengambil barakah Tuan Syekh Abdul Wahab Rokan. Dari mana? Di Rokan Hulu. Juara internasional, dikumpulkan semua kori-kori sedunia, dari Sabang sampai Merauke sampai Maroko, dibuat internasional baca Quran di Kuala Lumpur. Juara satunya orang mana? Orang dari Rokan Hulu. Siapa dia? Al-Mukarram Ustaz Indra Gunawan. Saya, alhamdulillah, ada foto saya sama beliau, saya simpan. Kalau ditanya orang kenal sama Ustaz Indra Gunawan yang juara internasional itu, saya pura-pura tak tahu aja. Ini fotonya saya. Baru tahu mereka. Diadakan musabaqah seluruh dunia, menang dia. Andai ada musabaqah dunia akhirat, menang juga dia. Makanya kalau ada orang Rokan Hulu tak pandai mengaji, orang Rokan Hulu tak pandai berzikir, padahal ini negeri 1000 suluk, pindah ajalah ke kabupaten lain. Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, negeri ini dijaga oleh Allah. Begitu sudah mau turun musibah, tak jadi turun, terpleset dia, pindah ke sebelah. Sudah mau turun musibah, tak jadi dia, terpleset, pindah ke Sinabung. Mau turun musibah, tak jadi. Kenapa? Maka Allah li'adzibahum wa anta fihim. Allah tak akan turunkan azab selama engkau berada di sana ya Muhammad. Muhammad tak ada di Rokan Hulu. Mana dia? Ada potongan ayat yang kedua. Wa maka Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tak akan menurunkan azab selama mereka masih beristighfar. Masih ada tuan-tuan guru di surau-surau Sulu, sahabi solat munajat malam Senin, malam Selasa, hari Kamis, malam Jumat. Astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Menetes air matanya. Dia tidak LCMA, dia tak pernah kuliah di Al-Azhar Mesir, tapi hatinya bersih. Tak pernah makan riba, tak angkuh, tak sombong, tak ceramah hanya untuk update status, tak ingin menunjukkan jemaahku ramai. Orang tak tahu, mungkin dia wali-wali Allah. Di tengah malam dia astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Menetes air matanya. Tak jadi azab itu turun. Oleh sebab itu ini mesti dilanjutkan dengan program apa? Ternyata sudah berjalan 1 tahun solat subuh berjamaah. Orangnya ramai, mobil pun ramai. Kadang saya masuk ke masjid, penuh tempat parkir, tak bisa berjalan saking penuhnya. Sampai ke atas, banyak pula tiang dari orang lain. Kenapa mobil banyak? Rupanya satu orang satu mobil, satu orang satu mobil. Udah 50 mobil, baru 50 orang. Masjid itu pula tiangnya halus-halus. Apa ini yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala? Selesai salam, berzikir astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Kita serahkan 5 kepada Allah. Lahul mulku, dia yang punya kekuasaan. Kau tak ada kekuasaan apa-apa.
walahul hamdu, dia yang layak dipuji. Kau tak cocok dipuji dengan pujian apapun. Yuhyi, dia maha hidup, sedangkan kau dipinjamkan hidup. Kalau Allah mau hari ini juga kau mati. Berapa banyak orang mati pagi ini. Wa yumit, dia yang mematikan. Kalau kau mau kau hidup, tapi kalau dia berkehendak kau mati. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dia maha kuasa atas segala sesuatu. Itu yang kita ulang tadi 3 kali. La ilaha illallah syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumiit, wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumiit, wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumiit, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Insyaallah hilang angkuh, hilang sombong, hilang ingin dipuji, tapi bacaannya jelas. Banyak juga orang sekarang baca itu tak jelas ujung-ujungnya aja. Itu hebatnya ceramah di ujung batu. Setiap setengah jam ganti mikrofon. Asal macetnya lagi ganti baru lagi. Macet juga berhenti, cabut kami kepenuhan. Saya habis ini pergi ke kepenuhan. Apa yang dimuliakan Allah SWT, selesai itu pula berzikir subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33. Jangan pernah tinggalkan sunnah habis selesai solat. Subhanallah, 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 subhanallah. Di mana makna saya solat di rakaat dulu, pasti begitu bunyi tasbihnya. Kenapa? Karena tuan-tuan khalifah mursyid-mursyidin mengajarkan zikir peran. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Tapi di tempat lain pun engkau sabit. Macam kumur-kumur aja. Patutlah dia tak masuk ke otak, tak berkesan ke tangkai jantung, kerana tak betul makharijul hurufnya. Itu ada huruf ha, alhamdulillah, alhamdulillah. Ada ha, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Selesai itu baru afdalul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah hayyun mawjud. Hayyun maha hidup, mawjud dia yang sebenar-benar wujud. La ilaha illallah hayyun ma'bud. Hayyun dia maha hidup, ma'bud hanya dia yang disembah. Memangnya ada yang menyembah bukan dia? Ya, di sana tak jauh, Sumatera, Riau, Malaysia, Kuala Lumpur, Thailand, Myanmar, Burma, Laos, Kamboja, Vietnam. Apa yang mereka sembah? Pokok kayu, batu, lembu, hantu. Maka kita tidak. Hayyun ma'bud, la ilaha illallah hayyun maqsud. Hanya engkau saja yang ku maksud, bukan dunia, bukan kehormatan, bukan harta benda. Hayyun maqsud, ilahi anta maqsudi wa ridaka matlubi. Engkau saja yang ku maksud ya Allah. Kami salat subuh berjamaah selama setahun ini, mengajak umat ini. Ilahi anta maqsudi wa ridaka, ridamu yang kami cari. Lalu dimulai la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. 40 tadi saya baca. Kenapa tak 100? Karena kalau 100 habis waktu. Tapi yang paling afdal sebanyak-banyaknya. Dulu waktu saya masih rutin ceramah di Islamic Center Pasir Pangarayan Rokan Hulu, itu subuh 100. La ilaha illallah. Bergetar tiang masjid, bergetar tangkai jantung, bergetar darah, bangkit adrenalin, bangkit semangat, hilang mengantuk, hilang hantu setan. Karena setan cabut kabur mendengar takbir dikumandangkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kata anjing mengongong menengok setan lari pontang-panting tunggang langgang di tangkukang. Tengoklah kalau azan dikumandangkan, tapi muazzinnya suaranya tajam. Sekarang banyak muazzin Allahu Akbar. Kata setan ini serius seperti tidak ada.
Aku kalau tak serius, bagus dulu aja gitu ya. Buat apa yang kita ucapkan itu yang masuk ke hati, itu yang masuk ke otak. Ala fil jasadi mudghah, ketahuilah dalam jasad itu ada segumpal. Idza salahat salahal jasadu kullu, kalau yang segumpal itu elok, yang lain ikut menjadi bagus. Wa idza fasadat fasadal jasadu kullu, kalau dia rusak, yang lain ikut menjadi rusak. Ala wahyal qalb, jantung. Di situlah kita pukulkan zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kenapa dia tak pernah berzikir tapi dia pede saja depan orang banyak? Dibuka dompetnya ada keris kecil. Dan siapa? Nyi Roro Kidul. Kenapa dia pede saja depan orang? Tengok cincinnya, batu hitam besar, sudah dimasukkan jin di situ. Wah, kayak ke mana-mana. Oh, hantu kawan dia. Orang jahil tak bisa membedakan mana Tuhan mana hantu. Tuhan. Tapi kita mengatakan la ilaha illallah, berani mengatakan tak ada hantu, tak ada setan, tak ada genderuwo, tak ada sundel bolong, tak ada susur ngesot, tak ada berat kuda, tak ada baju benjang. La ilaha illallah. Makanya anak-anak muda itu kalau berfoto tengok, apa maksudnya? Hanya satu, esa, tunggal, tak berbilang. La ilaha illallah. Jangan coba foto begitu. Ini artinya I swear. Ini orang non-muslim sedang bersumpah menyebut nama Tuhannya 3. Sedangkan dia, apalagi anak-anak gadis kalau mau foto begini bahaya. Ini artinya jadikan aku yang kedua. Tapi kalau kalian bapak yang lajang, dia akan menunjuk ini. Itu apa artinya? Datang istri yang tanya, bang, ya tadi kita tengok abang bergambar sama ustaz begini. Apa artinya itu bang? Kaulah yang terakhir. Walaupun sebelum kau dulu banyak bersaudara. Subuh ni kita bangga. Kenapa Ustaz Somad subuh ni berani berceramah, suaranya melengking? Kenapa tak takut, tak cemas sedikit pun? Apa yang buat saya cemas? Kiraman, katibin, mungkar, nakir, raqib, atid, malaikat hafazah ada. Itu kan tak nampak Pak Ustaz. Di situ letak iman. Yang nampak, apa yang saya takutkan? Andai ada orang mau mencelakakan saya, mau menembak saya, membunuh saya, di sini ada Bapak Babin Kamtibmas. Apa saya takutkan? Ceramah itu bagian ustaz. Kalau ustaz dia ceramah assalamualaikum. Tapi kalau Pak Polisi tak perlu dia ceramah. Cukup dengan seragamnya dia ke masjid, dia sudah berdakwah. Wah, kayaknya seragam, masuk dia ke masjid. Allah, apa kata ibu-ibu? Nak, tengok Pak Polisi aja solat. Sedang Pak Polisi solat. Kalau nanti jadi polisi ya tengok polisi solat. Ini baru jadi hansip, tak sembahyang. Mohon maaf, Pak Hansip, jangan buat tersebut. Saya yang Allah SWT. Tentara berdakwah cukup dengan seragamnya, dia bantu orang. Ini luar biasa. Dengan segenap kekuasaan, tolonglah agama Allah ini. Ada tentara solat berjamaah, bangkit semangat kita. Ada Utsman bin Affan, orang kaya konglomerat, dengan duitnya, supportnya dia tolong agama ini. Bangkit semangat kita. Ada Pak Polisi dengan seragamnya datang subuh berjamaah, bangkit semangat kita. Pulang saya dari Maroko, datanglah pensiunan polisi, pensiunan tentara, pensiunan pejabat birokrat. Ustaz Somad, ya, mari kita goncangkan Riau. Tiga-tiganya udah pensiun. Apa nak digoncang? Tangannya bergoncang. Kalau mau menggoncangkan Rokan Hulu ni, goncangkanlah ketika kekuasaan itu ada di tangan. Orang Malaysia menyebut apa tu? Askar tak berguna. Ustaz, sakit hati kami mendengar ceramah Pak Ustaz ni. Kami ni pensiunan. Bapak yang sudah pensiun tetap solat berjamaah, ceritakan pengalaman masa lalu ke anak-anak muda. Kami waktu muda dulu, bukan macam kalian ini. Kami waktu muda dulu semangat. Begitu ceritakan, sehingga Sumpah Pemuda itu isinya bukan orang-orang muda saja, orang tua tapi bersemangat muda. Sebaliknya, kalau ada anak-anak muda umur 17, umur 18 tapi bawaannya lesu, letoy, loyo, lunglai, mati aja lah. Tak
ada guna dia hidup dan sembunyi, menyemak-nyemak aja. Apa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah berkumpul beramai-ramai mendengar tausiah ustaz, cukupkah dengan keramaian? Belum. Ini baru langkah anak tangga pertama. What's next? Itu bahasa Rokan Hulunya. Apa langkah selanjutnya? Anak tangga pertama sudah, naik ke anak tangga berikutnya, bangkitkan ekonomi umat. Karena kalau ekonominya babak belur, hancur, umat tak bisa bangkit. Kenapa bisa datang subuh berjamaah? Ekonominya mapan. Mana bukti masyarakat Rokan Hulu ekonominya mapan? Mobilnya banyak, walaupun banyak yang kredit. Bangkitkan. Saya tidak mau jamaah subuh berjamaah setelah ikut pengajian bawaannya mau mati je. Apa tidak menakik gotah pagi? Udah aku tinggalkan tu Pak Ustaz. Aku mau mati je. Kau habis S1 ni mau lanjut S2 ke mana? Tak perlu S2 tu Pak Ustaz. Aku mati juga nanti. Akhirnya dunia ini akan dikuasai oleh orang yang tidak beriman kepada Allah. Bangkitkan semangat. Yang punya ruko, buka tokonya. Yang punya kos-kosan, tambah lagi. Tapi dengan cara halal. Setelah kau dapat duit, jangan lupa tolong agama ini dengan zakat, wakaf, infak, sedekah, wasiat, hibah. Tolong dengan harta-hartamu. Balik dari sholat subuh berjamaah, pergi ke MDA yang kursinya patah, atapnya blobang, asbesnya hancur, papan tulisnya sobek. Datang, Pak Ketua MDA, ya, kami dengan semangat subuh berjamaah mau menuntaskan satu MDA satu kali subuh. Coba tulis berapa kursi patah, berapa anak yatim belum bayar uang sekolah, berapa gaji guru yang belum dibayarkan. Ini ya. Bapak mau tolong? Enggak, mau nengok aja. Tolonglah. Inilah yang akan menolong agama Allah. Ada perubahan setelah mengaji. Alhamdulillah Ustaz Somad. Dulu bapak tu orangnya pelit, minta ampun. Tak ada orang split dia tu. Tapi sesudah ikut pengajian subuh berjamaah kemarin Pak Ustaz, Masya Allah, begitu kami sodorkan Pak bantuan, langsung jangan tulis nama saya tak mau riak. Tulis di situ hamba Allah. Kami tulis hamba Allah. Berapa dikasih? 5.000 perak. Jadilah daripada tidak tuliskan. Pak Ibu yang dimuliakan Allah, mesti ada perubahan. Ekonomi umat mesti bangkit. Kalau nawar jangan terlalu jatuh. Pergi ke pasar Ujung Batu, adalah orang tua menyisik ikan. Sudah jam 11 siang, ikan itu pucat sudah, tak berdarah. Berapa sekilo setumpuk kau mak? 7.000. 5 ya? Ikan amak tua kau ditawarnya 7.000 jadi 5. Memang kaya kamu gara-gara 2.000 perak tu. Kalau perlu 10 kasihkan. Ambil mak 10, tak usah balikkan 3. Kata mak tu, alhamdulillah, baik betul orang ni. Sampai ke rumah tengok, rupanya duit tu pula. Oh mantap, baru dinampak saya balehu. Selama saya ceramah belum pernah ada orang buat balehu saya pakai kacamata hitam. La ilaha illallah. Lama sudah berceramah di Riau ni, belum ada membuat macam ini. Di Makassar tak ada yang buat macam ini, di Pontianak tak ada buat macam ini, di Banjarmasin tak ada buat. Rokan Hulu lah yang membuat macam ini. Masyaallah, di mana dapat orang itu? Awak sedang bergaya tapi ganteng juga. Apa ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nih, pertama niatkan bangkitkan ekonomi umat. Yang punya duit banyak jangan diletakkan di bank, simpan 1 miliar, bunganya dimakan. Investasikan. Anak muda, sini. Sudah lama aku tengok kau luntang lantung pergi pagi pulang petang, tak ada kerja. Tak ada Pak Haji. Mau aku kasih modal? Mau Pak Haji. Ternak ikan ya? Ya, nih. Setelah duit dipinjamkan supaya dia ternak lele dumbung, maka Pak Haji itu berdoa khusyuk. Ya Allah, banyakkanlah lele anak muda ni. Kalau hujan lebat, hati dia bergetar, takut dia lele itu lepas duit dia tak balik.
maka bangkit adrenalin, semangat, tumbuh kerja, umur panjang, badan sehat. Man ahabba yubsaqalahu fi rizqihi wa insa'alahu fi azrihi. Siapa yang mau panjang umurnya, murah rezekinya, falyasil rahimahu, hendaklah menyambung tali silaturahim, hubungkan dengan orang-orang susah. Kau bisa apa? Aku ambil upah cuci di rumah Pak Haji. Mau aku kasih kerja? Iya. Ini 5 juta, beli mesin cuci di toko sana. Tokonya siapa? Toko orang awak bana. Assalamualaikum Majo. Dah, yo, kau baracek. 7 juta Pak Haji. Iko untuk saudara keluarga orang awak nan susah jo. Kalau untuk awak sesama awak, insya-Allah tidak sampai 7 juta. Barangnya 6.999. Baiklah Pak Haji. Iko lillahi ta'ala kau. Turun harago sesama kita. Duitnya dari mana? Zakat, infak, sedekah. Yang dibeli barang punya siapa? Punya udah awak. Yang memakainya siapa? Fakir miskin yang selama ini setiap rumah ambil upah cuci. Sekarang dia sudah pandai, diambilnya deterjen, dimasukkannya kain orang banyak. Habis itu bersih, salin dibasuh. Jangan sampai tak dibasuh, nanti kain najis. Jangan kain bersih, kena bersih, dimasukkan dengan sempak anak kecil kena kencing, bercampur sama najis, tidak dibilas, dijemur. Kenapa tak kau bilas? Sekali kucek tanpa bilas, najis lah dia. Rusak pakaian orang, dibeli penyuluhan sama ustaz. Setelah itu bisa dia buat laundry kecil-kecilan. Yang selama ini dia minta-minta, sekarang dia sudah bisa berzakat. Ekonomi umat bangkit setelah pengajian. Karena kalau tidak dibuat kajian, payah. Apalagi yang mesti bangkit setelah ngumpul bersama. Politik Islam. Jangan berpolitik. Politik haram. Politikus untuk tikus. Akhirnya umat Islam dipolitiki oleh orang yang tak beriman kepada Allah. Bayangkan kalau pemimpin kita solat subuh berjamaah, tentu kepala dinas, kepala kantor, kepala badan yang berkepala, yang tak berkepala, dia akan datang ke masjid karena dia segan. Ngantuk-ngantuk dia di sop pertama. Pak kepala dinas, kenapa Pak kemari? Itu segan awak kalau tak datang, nanti dinonjok deh pula. Pentingnya politik dalam Islam. Maka anak bapak yang punya bakat sekarang sudah nampak bakat politiknya Pak Ustaz. Dari mana bapak tahu? Kemana-mana bawa map isinya proposal aja. Anak saya ini Pak Ustaz nampaknya cocoknya jadi pemimpin nanti. Kenapa? Setiap kemana-mana banyak kawan-kawan dia di belakang ngikut dia. Ada karismanya anak saya ini Pak Ustaz. Kemana dibawanya? Mencuri di supermarket. Bukan Pak, itu bakat perampok itu. Kita didik dia dengan baik. Maka politik Islam, ketika anda mengambil mencoblos kertas, saat itu anda sedang bersaksi di hadapan Allah, aku Abdul Somad dengan ini memilih orang ini layak menjadi pemimpinku 5 tahun yang akan datang. Tos. Siapa yang ibu pilih tadi? Yang nomor itu Pak Ustaz. Kenapa itu yang ibu pilih? Semanolah Pak Ustaz, asal pojam mata nampak muka dia, nampak baliho dia. Kenapa muka dia yang nampak? Dia udah ngasih jilbab 2, surat Yasin 1, jam dinding 1, rebana kami kuyak kulitnya dia menggantikan. Maka sekarang kami setiap rebana sore gambar dia kami tengok. Bismillah tawassalna billah la 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 la. Rusak istikharahmu karena sogok riswah. Ambil duitnya, jangan pilih orangnya. Ada komitmen dia untuk Islam? Ya. Rajin dia sholat berjamaah? Ya. Betul dia akan mendidik anak-anak kita? Ya. Bagaimana pendidik? Dia kan bukan guru, dia tak pernah masuk kelas. Bagaimana dia bisa mendidik anak kita? Dimasukkannya pelajaran agama ke sekolah umum. Sekarang sekolah-sekolah umum pelajaran agamanya. Dulu di pondok pesantren, dulu orang-orang tua rokan dulu. Satu-satunya sorga cuma ada di rokan dulu. Sorga, surau Gandiang. Tuan Syekh Ismail Al-Khadidi Al-Naqsyabandi, surau Gandiang. Di mana belajarnya? Di Makkah Al-Mukarramah. Syekh Ibrahim
Sungai Batang Lubuh. Di mana dia belajar? Di Makkah Al-Mukarramah. Syekh Abdul Wahab Rokan di mana belajar? Makkah Al-Mukarramah. Mereka di Makkah dulu belajar. Berapa pelajaran agama dulu mereka? Hadis, ulumul hadis, mustalah hadis, rijalul hadis, mukhtaliful hadis, gharibul hadis, hadis tahlili, hadis maudhu'i. Untuk hadis saja 8 pelajaran. Tafsir, ulumul Quran, tafsir tahlili, tafsir maudhu'i, tajwid, qiraat, qiraat Warsh, qiraat Qumbul, qiraat Ibnu Katsir, qiraat Hafs. Masuk lagi pelajaran sirah, sejarah Nabi. Ditambah lagi pelajaran bahasa Arab, nahwu, saraf, balaghah, ma'ani, bayan, mantiq, balik, sampai 25 pelajaran. Sekarang 25 pelajaran itu buka balik dari sini, tengok roster pelajaran jadwal anak bapak ibu SMP SMA. 25 pelajaran dijadikan satu pelajaran pendidikan agama Islam, diringkas dengan PA. Apa arti PAI? PAI. Tak ada lagi kepala tu isinya agama, lapainya dah. Maka ini harus diperbaiki umat ini. Ujung tombak lagi yang tinggal sekarang MDA. Tapi MDA pun nasibnya macam kerakap tumbuh di batu, hidup segan mati tak mau. Nasibnya menyedihkan. Guru MDA dikasih gaji 300.000 sebulan. Itu pun gajian 3 bulan sekali, disunat masal. Dia punya anak, dia punya bini. Untung dia masih ada keikhlasan. Kenapa bapak masih juga bertahan mengajar anak-anak ni dari jam 1 siang sampai jam 5 sore? Padahal ada kerja lain. Bapak menakik gotah lebih banyak daripada ini. Satu, Pak Ustaz, kalau ku takik gotah aku dapat duit, kalau ku panen sawit aku dapat duit. Tapi setelah itu mati putus. Kalau ku didik anak-anak ini, mereka nanti jadi kepala rumah tangga, pandai dia baca Quran. Mati aku, Pak Ustaz, menetes macam tetesan air embun di tengah gurun pasir yang panas. Tapi keikhlasan mereka tak pernah dihargai. Bapak ibu yang kaya, ni mobil mewah-mewah ini, mohon maaf kalau kebetulan mobil dia tertunjuk saya. Memangnya kalau mati kita ikut mobil ni masuk yang lahat. Mana ada tu yang berharga, ada yang 300 juta, ada yang 500 juta. Tak ada mobil ni masuk yang lahat. Begitu kita dikubur, bam, habis. Mereka pun balik ke rumah. Hari pertama diam, mereka menangis sedih. Begitu malam dihidupkannya TV. Minggu kedua dia mulai buka laci. Apa yang mau ditengoknya di laci? Mana STNK dan BPK. Habis itu dibawanya ke kantor Samsat. Assalamualaikum Pak Polisi. Ya, ini mau balik nama STNK BPKB. Kenapa kalian ganti namanya? Karena Pak Polisi tak mau menangkap almarhum. Hilang semuanya. Mana nama besar, mana kehebatan. Jangan mau disanjung-sanjung, engkau digelar manusia agung. Sadar diri tahu diuntung, jasad terbujur keranda diusung. Janganlah mau disanjung-sanjung, engkau digelar manusia agung. Sadarlah diri, tahu diuntung, jasad terbujur keranda diusung. Lagu ibu-ibu rebana menjambut pejabat bupati. Saya heran, kok berani ibu ni menyanyikan ini? Ini nampaknya masjid ni tak dapat APBD nanti. Kami bersama rombongan menuju masjid. Lagu itu terdengar dari mikrofon. Ini kok berani mereka lagu ini? Begitu masuk ke dalam, tengok tak ada grup rebana. Rupanya CD. Tapi bagus juga lah, mengingatkan yang sombong-sombong itu bahwa dia mati. Saya telpon pula Ustaz Safrinaldi, Dr. Safrinaldi. Beliau pernah ceramah sini. Saya tengok iklannya. Assalamualaikum Ustaz Safrinaldi. Tak ada suara. Nomor dia betul. Telpon sekali lagi. Ustaz Safrinaldi. Orang kaya mati, orang miskin mati, orang jelek mati. Apa itu mati aja ni? Lagu Ustaz Dery Sulaiman, yang penyanyi metal dari Bali. Dulu dia kalau jumpa orang metal, pas jumpa saya, bojenggot panjang, bersorban. Kenapa Ustaz berubah ini? Rupanya dia sudah mendapatkan hidayah dari Allah, dirubahnya menjadi lagu-lagu religi.
Ustaz Safrinaldi gantilah lagu nada dering tu. Soal lagi cerita orang kaya mati, orang miskin mati, orang mati. Bagus Ustaz Somad. Banyak orang ingat mati gara-gara lagu ni. Ini yang tak boleh itu apa? Ini anak-anak muda ni jangan kena goncang gonceng. Apa yang selalu kalian nyanyikan, itulah nanti yang akan datang waktu kalian mau sakaratul maut. Kalau selalu dia menyanyikan lagu religi, itu datang. Kalau dia selalu dengan zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, suara itu yang akan datang masuk ke telinga awak. Tapi kalau tidak, datanglah keong racun, datanglah kucing garong, datanglah kabi-kaci kabigam. Pas awak mau mati sakaratul maut, datang suara itu. Datang enggak dari sebelah ini? Apa tak kacau awak? Datanglah ustaz dari masjid membisikkan la ilaha illallah. Bukan yang datang wajah Rasulullah, Sahrukan, Sanjaidun. Maka tengok yang baik-baik. Alhamdulillah Ustaz Somad, setelah suami saya mendengar ceramah-ceramah Ustaz Somad itu, akhirnya CD-CD dangdut itu semua tak ada lagi di mobil. Dibuangnya? Enggak, disimpannya di kamar. Sama aja. Buanglah, bakar. Alhamdulillah Pak Ustaz, semua udah kami sedekahkan. Alhamdulillah sedekahkan. Ngajarlah dosanya. Hidupkan, bakar, habis. Kalau mau tobat, tobat total. Jangan tobat setengah hati. Itu namanya pasrah tapi tak rela. Jadi bukan sekedar sholat berjamaah saja, tapi setelah itu ada gerakan ekonomi Islam, gerakan memilih pemimpinan pro Islam, gerakan memilih bupati wali kota pro Islam, gerakan memilih anggota legislatif pro Islam. Datanglah calon caleg-caleg ke masjid-masjid mau ngambil suara, dibawanya karpet segulung. Kemana dia pergi? Karpet dulu modal dia. Bapak Ibu, pilih saya nanti ya. Jangan lupa coblos nomor 2. Jangan lupa coblos nomor. Ini nanti saya bawa karpet. Pak, kami tak perlu karpet. Kami tak perlu karpet Bapak. Itu karpet kami bisa serak sampai ke tanah lapang. Tengok. Kalau Bapak mau kami pilih, buatkan kami 3. Pertama, buatkan perda syariah, muslimah pakai jilbab, pakai hijab. 2, masukkan pendidikan agama dalam sekolah umum. 3, buatkan perda zakat, infak, sedekah supaya tertolong orang miskin. Sanggup Bapak yang 3 ini, kami tanda tangani matre 6.000. Oke. Tapi kalau tidak, out dari sini. Cabut dia langsung. Jangan lagi dia bawa karpet. Nanti kalau saya menang saya kasih karpet. Tapi kalau aku kalah, aku kejeput balik. Baik yang dimuliakan Allah SWT, senang berceramah di ujung batu, tak bercampur laki-laki dan perempuan. Ada tiang di antara kita. Perempuan nih, laki-laki nih. Di tempat lain bercampur aduk ikhtilat, haram, tak boleh. Laki-laki ada perempuan. Di ujung batu perempuannya semuanya pakai hijab syar'i, tertutup. Yang nampak cuma wajah sama tapak tangan saja. Entah paginya aja wallahu a'lam. Tapi yang jelas tertutup nampak. Di Aceh ada namanya perda syariah, enggak boleh duduk ngangkang. Supaya apa? Menjaga marwah, harkat, martabat perempuan. Ini anak-anak perempuan kita mesti kita jaga. Jangan sampai amma ayahnya salat subuh berjamaah, tapi anaknya dari tadi malam keluyuran. Ustaz jangan suuzon Ustaz. Tengok tadi waktu Ustaz masuk, saya terkejut loh. Kok mereka udah sembahyang subuh Pak? Tenang deh awal loh. Bukan Ustaz Somad, belum masuk waktu subuh lagi. Salat apa mereka? Tahajud. Masya Allah. Tahajud saya tengok. Cuman yang 3 baris depan tu aja yang tahajud, yang tua-tua. Anak muda duduk di belakang. Kenapa kalian tak tahajud? Kapan lagi kalian tahajud? Ustaz jangan suuzon Pak Ustaz. Kami sudah tahajud duluan tadi malam. I'm sorry. Please forgive me. Maafkan aku. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, anak-anak muda ni perlu kajian khusus. Buatkan anak muda. Dia tak mau. Tadi malam datang ustaz khusus anak muda, namanya Ustaz Hanan At-Taqi. Selama ini di Masjid An-Nur, kalau saya yang ceramah paling 3 shop. Tanya bapak-bapak yang selalu subuh Sabtu, saya ceramah 3 shop, 5 shop paling banyak. Tadi malam Ustaz Hanan At-Taqi, anak muda datang dari Bandung, melimpah sampai ke kolam. Sampai ke kolam An-Nur. Tengok di streaming di FB. Itu kalau Ustaz anak muda. Jadi nanti anak-anak muda ini tanya selera dia, kau mau pilih ustaz siapa?
Apakah ustaz yang mau doa saja zikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar? Ustaz Arifin Ilham. Kau mau ini? Enggak lah Pak Ustaz, kami mau yang agak inilah. Oke, kalau gitu ustaz yang ngajak sedekah, mari bersedekah, mari bersedekah. Ustaz Yusuf Mansur. Kau mau ini? Enggak lah Pak Ustaz, saya mau ini. Oke, besok kiamat, besok kiamat, besok kiamat. Ustaz Zulkifli M. Ali, spesialis hari kiamat. Saya tak mau yang ini. Kau mau yang mana lagi? Ini ada ustaz. Jagalah hati, jangan kau sakiti. Jagalah hati, cahaya hidup ini. Yang ini mana? Terlalu lembut Pak Ustaz. Jadi kau mau yang mana? Saya maunya Ustaz Salim Afilah yang ganteng itu dari Yogyakarta. Bawakan kemari. Kalau Ustaz Somad, tak usah lah. Jadul tu kata dia. Tak apa-apa, ikuti selera dia. Buat acaranya subuh Ahad. Subuh Ahad macam ini. Kenapa hari Ahad libur? Buat anak-anak muda khusus. Tak ada orang tua, anak-anak muda semua. Apa acaranya? Nobar, nonton bareng. Judul filmnya apa? Malam pertama di alam kubur. Setelah acara nonton bareng malam pertama di alam kubur, langsung diselenggarakan sarapan pagi. Setelah dia makan kuat sehat dah, berikutnya mari kita laksanakan penyelenggaraan jenazah. Mahal modal penyelenggaraan jenazah nih Pak Ustaz. Beli bonekanya berapa ratus ribu. Tak usah pakai boneka, cari anak yang malas sembahyang, mandikan deh. Pak, kami pinjam anak bapak, mau kami mandikan. Memang malas dia mandi, ambil lah. Ambil rinso satu ini, gosok-gosok, cucuk-cucuk hidung. Lah, habis itu ambilkan brus dorsmer. Sudah itu barulah dikapani. Ada ustaz spesialis jenazah, namanya orang Rokan Hulu, Dr. Ridwan Hasbi dari Dalu-Dalu. Saya kalau ditanya, Ustaz Somad bisa buat penyelenggaraan jenazah? No, ada spesialisnya, Dr. Ridwan Hasbi. Pokoknya asal nengok Bang Ridwan, ingat jenazah. Nanti saya kasih nomor. Setelah dimandikan, dikafankan. Setelah dikafankan, disolatkan. Setelah disolatkan, gali. Setelah gali 2 meter kali 1, masukkan ke dalam. Masukkan. Jangan ditimbun. Khawatirnya kita bercanda, malaikat serius. Selesai dikebumikan, barulah anak itu mampu manjur. Banyak anak-anak yang dibuat begini yang sebelumnya malas sembahyang, rajin dia sembahyang. Karena dia mengalami sendiri kematian itu. Gladi kotor kematian. Aku Pak Ustaz, kalau anakku ni tak payah disuruh sembahyang, jadi lakiku Pak. Laki itu kita mandikan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, kebersamaan ini saya rasa tidak memberi pengajian subuh. Kalau pengajian tak begini kayaknya. Kalau pengajian tu begini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitu kalau pengajian. Seriuslah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Tapi kenapa saya macam mau balik ke kampung halaman bercerita dengan sanak saudara, sahabat kerabat. Saya tak merasa asing di Rokan Hulu. Saya merasa sedang balik ke kampung halaman saya. Saya pernah ceramah di salah satu kantor di Pekanbaru. Ketika saya terlambat, apa kata orang itu bertanya, Ustaz jam berapa dari Pasir? Disangkanya saya orang Pasir. Mereka selalu mengaitkan saya dengan Rokan Hulu karena saya pertama kali masuk TV dari Masjid Islamic Center Pasir Pangarayan Rokan Hulu. Dalam acara tabligh akbar seumur hidup saya ingat tak pernah mati. 17 Ramadan 2012, acara Rokan Hulu menghafal Al-Quran. Malam itu saya dengan Ustaz Indra Gunawan. Setelah itulah ketika saya ceramah di mana-mana, ini Ustaz yang di RTP kemarin ya. Ini ya, di mana kalian tahu? Kami tengok waktu acara live Rokan Hulu kan. Ustaz dari Rohul ya katanya. Iya, sebulan sekali Rohul. Ini yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah kaji kita subuh ini. Apa yang bisa kita ambil kesimpulan? Poinnya, terus jaga solat subuh berjamaah. Setelah kita jaga ini, bangkitkan ekonomi umat. Setelah ekonominya mapan, tak bisa disogok, tak bisa disebar dengan money politik, duit sogok.
pilih pemimpin yang adil. Setelah itu anak muda terus kita jaga, jangan sampai kena narkoba, kena zina, kena ngelem, kena bonceng-membonceng, bonceng sana, bonceng sini, bonceng sana, bonceng sini, bonceng sana, masuk angin gembung. Kalau bisa kita jaga ini, maka insya Allah ketika orang-orang Rokan Hulu masuk ke dalam surga, ditanya oleh malaikat, kau dari mana? Dari Rokan Hulu. Masuk. Kau dari mana? Dari ujung batu. Masuk. Pas sab terakhir Abdul Somad mau masuk surga. Kau orang mana? Aku tidak dari Rokan Hulu. Kita periksa dulu. Tapi aku selalu ceramah ke Rokan Hulu. Masuk. Tanya jawab, habis ini baru kita selesai. Qala Allah berfirman, fi anfusikum afala tubsirun. Ini ayatnya dipotong. Ini bahayanya kalau tukang sunat ngambil ayat, dipotongnya juga ayat. Wa fil ardi ayatun lil muqinin. Di atas muka bumi ini banyak ayat-ayat tanda-tanda kekuasaan Allah. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Dalam diri kamu, kenapa kamu tak bisa menengoknya? Berdasarkan firman Allah di atas, tolong jelaskan diri yang sebenar diri. Man arafa rabbahu, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang kenal dirinya, maka kenallah dia Tuhan yang amat nyata. Bukan hadis Nabi, ungkapan ulama tasawuf. Apa penjelasan ini kata ulama? Siapa yang sadar dirinya fakir, tahulah dia Allah yang maha kaya. Siapa yang sadar dirinya dhaif, lagi lemah, miskin dan papa, sadarlah dia Allah yang maha kuasa. Maka hilang angkuh dan sombongnya. Ini batang kelapo, iko buah kelapo, iko pucuk kelapo, iko lidi kelapo, iko akar kelapo. Dan mana dan kelapo tu? Mahasiswa tu belajar skripsi, nulis makalah, tak pernah kaji kelapa. Begitu mahasiswa itu tak bisa menjawab, dan putri lagi kaji. Yang mana itu sebenar diri itu? Wa nafakhtu fihi min ruhi. Aku tiupkan dia ke dalam dirimu. Tanah, busuk, hitam, rendah, jelek, buruk, busuk, dicium dari ujung kepala sampai ujung kaki, tak ada yang wangi. Batang pokok kayu ditakik, dilukai, keluar wangi kayu gaharu. Tapi manusia, semua yang keluar dari dirinya busuk, dari mulai tai hidung sampai tai telinga sampai yang lain-lain. Maka sadar diri ada di dalam itu dari Allah SWT. Tapi bukan Allah yang membelah diri, manunggaling kaulah gusti ora. Tapi ada yang disebutkan Allah, roh. Kenapa manusia menghormati Abdul Somad subuh ini, Al-Mukarram Haji Abdul Somad LCMA? Karena ada roh bersemayam di dalam. Andai roh sudah keluar tadi sebelum subuh, datanglah sahabat-sahabat saya yang ikut sama saya malam ni, tiba-tiba mereka pegang leher saya. Tak ada lagi kah? Tak ada. Datang pula dokter diperiksanya, tak ada. Jadi gimana? Bungkus. Berubah jadi Al-Mukarram, dari Al-Mukarram menjadi Al-Marhum. Itulah dia diri, sebenarnya diri. Kalau Rasulullah satmim, tak boleh menulis satmim, harus panjang, sallallahu alaihi wasallam. Mahasiswa saya kalau nulis skripsi satmim saya coret. Innallaha khalaqa Adam ka suratihi. Allah menciptakan Adam seperti bentuknya. Kemana balik ha itu? Allah menciptakan Adam seperti bentuknya, baliknya ke Allah apa ke Adam? Allah menciptakan Adam seperti bentuknya, macam bentuk Allah. Berarti Adam macam bentuk Allah. Akulah Allah itu, kafir. Siapa yang mengatakan Allah macam aku, kafir. Bermata, bertelinga, berbentuk. Lalu apa makna hi itu, kemana baliknya? Allah menciptakan Adam ka suratihi. Dhamir paling dekat balik kepada Adam. Allah menciptakan gelas seperti bentuk gelas itu. Allah menciptakan Adam seperti bentuk Adam itu. Kalau dikatakan ya Allah itu bentuknya macam aku adalah Allah yang memecah menjadi diri aku, maka semua ini adalah akulah Allah itu. Maka kafir dia dengan dua ayat. Ayat pertama, laisa kamitslihi syai'un, Allah tak sama dengan apapun. Yang kedua, walam yakul lahu kufuwan ahad. Hati-hati kaji tauhid. Tolong jelaskan perjalanan roh setelah manusia itu mati. Kemana pergi roh itu? Bisa tak roh itu dipanggil? Oi Ustaz Somad, datang tak dijemput, balik tak diantar, datang. Itu jelangkung hantu. Roh berasal dari alam roh.
Dari alam roh masuk ke perut ibu-ibu, namanya alam rahim. Dari alam rahim keluar ke alam dunia. Dari alam dunia masuk ke alam barzakh. Dari alam barzakh masuk ke alam akhirat. Ketika dia keluar dari badan, biji mata terbuka menengok roh keluar, berhembus dari mulai ujung kaki naik ke atas, maka kaki duluan dingin, sejuk. Naik ke atas. Ibu bapak kalau terasa kaki sejuk tak lama lagi tu. Naik ke atas, lalu menghembus dia. Maka biji mata menengok keluar roh. Yang terakhir ditengok biji mata roh. Anak pun takut menengok ayahku, matanya melotot. Datang orang memejamkan matanya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma arhamni abdus samad wa da'fa darajatuh. Kemana dia habis itu? Datang malaikat membawa kain kafan. Hadis riwayat Ahmad bin Hanbal dari cahaya. Diletakkan kain kafan itu dalam kain kafan cahaya. Ruh dibawa naik ke langit. Malaikat sudah lama menunggu. Ruh siapa itu? Ruh Tuan Fulan yang selalu semua berjamaah itu ya. Iya, inilah ruh yang selama ini kami nanti-nantikan. Di mana letaknya? Illiyin. Sedangkan roh yang jahat di mana letaknya? Sijjin. Buka kitab Ruh ditulis oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, sudah diterjemah ke bahasa Indonesia, dicetak oleh Pustaka Al-Kausar Jakarta. Roh sudah kita kaji di Masjid An-Nur bersama Dr. Mustafa Umar. Apa maksud ungkapan ahlul hikmah? Kasfil asrari duna durratun dana durratun nafisi arabtu rabbi bi rabbi fi jubbati. Kasful asrari, ketika tersingkap rahasia, dana durratun nafisi, maka nampaklah permata yang sangat berharga. Ketika tersingkap, ini belum tersingkap, tak nampak saya siapa di depan. Begitu tersingkap rahasia, maka nampaklah permata yang sangat berharga. Arabtu rabbi bi rabbi, aku kenal Tuhan dengan Tuhanku. Bukan aku mengenal dia, tapi dia mengenalkan dirinya padaku. Rabbi fi jubbati, Tuhan dalam jubbahku. Ucapan siapa ini? Ucapan Abul Yazid Bistami. Abul Yazid Bistami siapa nama aslinya? Taifur bin Isa. Namanya ada dalam silsilah tariqat Naqsyabandiyah. Abul Yazid Bistami. Dari mulai Syekh Bahauddin An-Naqsyabandi naik ke atas, ketemu nanti Abul Yazid Bistami, naik ke atas, ketemu Salman Al-Farisi, naik ke atas, ketemu Abu Bakar Siddiq, ke Nabi SAW. Ungkapan syatahiyat tak bisa dipahami secara tekstual. Kalau dipahaminya Rabbi fi jubbati, Allah di dalam ini, maka batal syariat. Asy-syari'atu bila haqiqatin atilah wal haqiqatu bila syari'atin batilah. Siapa yang memahami syariat tanpa hakikat, maka batallah imannya. Maka ikuti mursyid yang mengerti syariat dan hakikat. Tuan-tuan Syekh Tarikat tak pernah meninggalkan syariat. Syekh Abdul Wahab Rokan tak pernah mengaku bersatu dengan Tuhan. Syekh Ismail Al-Khalidi Al-Naqsyabandi tak pernah meninggalkan solat. Syekh Abdur Rahman Abdur Rauf As-Singkili Tarikat Syattariyah. Maka pemahaman-pemahaman kata-kata ini namanya dalam ilmu tasawuf syatahat. Syatahat tak bisa dipahami secara tekstual. Sama macam bapak kalau sudah terlalu cinta kepada ibu, kata-katanya ngawur. Ibu, kan ku nanti engkau 1000 tahun lamanya. Mana pula ada orang 1000 tahun, 60 tahun aja batuk. Bagaimana cara mentaubatkan nafsu kepada roh? Mutu qabla an tamutu, mati sebelum mati. Apa kerja orang bersuluk itu? Mati sebelum mati. Macam mana orang mati? Memendek lidahnya, naik ke langit-langit, mati sebelum mati. Pejamkan mata, hilangkan nafsu mata. Pekakkan telinga, putuskan telinga. Yang ada hanya menyebut Allah, 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 Allah. Kalau kau sebut subhanallah, 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 tapi yang kau ingat gotah, namanya zikir gotah. Alhamdulillah, 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 tapi yang kau ingat sertifikasi, namanya zikir sertifikasi. Aku tak terima kau karena mulutmu menyebut aku, tapi hatimu tidak. Maka itulah yang ditanamkannya satu hari sampai 15.000. Harus berbuntal, harus diikat-ikat. Kenapa? Menanamkan zikir di dalam Allah, 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 Allah. Membunuh dia mati, tapi dia tidak mati. Kalaulah tasawuf itu mengatakan hanya mati saja, tinggalkan dunia, maka Belanda tidak akan mungkin menangkap Syekh Yusuf Al-Makassari, Syekh Tarekat Syattariyah dari Makassar, Sulawesi Selatan. Ditangkap Belanda, dicampakkan ke Cape Town, Afrika Selatan. Kenapa? Karena dia bangkit berjihad. Sufi tasawuf tidak hanya multi tasbih dalam kelambu,
Tapi setelah dia bermuhasabah, setelah dia bersuluk, setelah dia munajat, setelah dia tuajuh, bangkit dia melawan Belanda. Teriakan Allahu Akbarnya kuat, mati nafsunya, tak lagi dia takut pada mati. Itu yang disebut dalam Quran, ala inna awliya Allah, ketahuilah wali-wali Allah la khaufun alaihim, tak ada rasa takutnya, walahum yahzanun, tak lagi ada sedihnya. Bagaimana hukum kurban atas nama orang sudah meninggal? Bukankah orang yang mati itu tak bisa beribadah? Idza matal insan, kalau Abdul Somad mati, ini Abdul Somad mati dia, inqata'a, dia tak bisa beribadah. Abdul Somad ini sudah mati, dia tak bisa beribadah. Tapi ibadah bapak kepada Abdul Somad sampai apa tak sampai? Sampai. Kalau tak sampai ibadah bapak ke Abdul Somad, tak ada solat jenazah. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. So kalau ada orang menyebut tak ada tu, ibadah orang hidup mati putus, campakkan dia ke batang lubuh, putus. Sedangkan makanan sampai, makanan untuk orang mati sampai. Mana dalilnya? Saat ya Rasulullah, ya ummi matas, makku sudah mati, apa atasaddaqu anha, kalau aku bersedekah sampai tak sedekah ni untuk emakku? Kata Nabi sampai. Ayu sedekatu afdal, apa sedekah yang paling afdal? Saqil ma, kasih air minum. Makanya dikasih sampai 2 botol sedekah. Dan kalau sudah dikasih tak boleh tak diminum. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz ni ceramah kemana-mana, puasa Muharram, dia tak puasa. Saya semalam puasa, balik dari Jakarta semalam puasa. Begitu puasa, ceramah pagi semalam di masjid yang didirikan Wakil Presiden Umar Wira Hadi Kusuma. Ustaz Somad makan dulu. Oh, sedap-sedapnya makanan. Di situ awak puasa, di situ awak makanan sedap. Hari ini tak puasa, kuih pun tak ada. Tak, bercanda. Serius, bercanda. Oh, serius. Saya, orang yang lama berkawan sama saya paham, saya tak banyak makan. Yang selalu berkawan sama saya, yang kenal baik sama saya tahu, tak ada makanan-makan, tak pernah makan. Ana Madinatul Ilmi wa Ali babuha. Aku ini kota ilmu, Ali adalah pintunya. Maka kata Ali, saduni qabla an tafqaduni, tanya aku sebelum aku mati. Kenapa? Ilmu ada pada Sayyidina Ali. Tapi jangan ditengok keutamaan Ali lalu tak ditengok keutamaan Abu Bakar. Kata Nabi, seandainya ditimbang iman seluruh dunia, ditimbang iman Abu Bakar, maka tak ada apa-apanya iman seluruh dunia. Maka mengkaji sahabat itu jangan Ali saja, nanti kita fanatik kepada Ali. Bagaimana dengan Umar bin Khattab? Ma salaka Umar fajjan qattu illa salaka syaitanu fajjan ghaira fajjika. Kalau Umar lewat di suatu jalan, maka setan akan lewat di jalan yang lain. Tak berani setan melewati jalan yang dilewati Umar. Seandainya Umar bin Khattab lewat di simpang asuh, maka setan akan berputar ke jalan lain. Sedangkan kita seperjalanan sama setan. Ya Ali, anta wa syi'atuka humul faizun. Wahai Ali, engkau dan syiahmu, mereka lah orang-orang yang menang. Ini bukan hadis punya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pengikut Ali, Syiah Ali. Pengikut Muawiyah, Syiah Muawiyah. Syiah artinya pengikut golongan, simpatisan. Tapi begitu meninggal habis sudah kelompok Muawiyah, maka yang selalu disebut Syiah Ali. Bolehkah cinta kepada Ali? Saya cinta kepada Ali. Tapi jangan sampai mengkafirkan sahabat yang lain. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Tapi orang Syiah mengatakan Abu Bakar As-Siddiq laknatullah alaih. Ciri-ciri Syiah, la tusalli khalfa rafidhi, jangan engkau salat di belakang Syiah. Kalau kau nampak imam Syiah, tak boleh kau jadi makmum. Pesan Imam Syafi'i. Yang mengaku Imam Syafi'i, ingat pesan Imam Syafi'i. La tusalli khalfa rafidhi, jangan kau salat di belakang Syiah. Sifhum lana, bagaimana kami tahu dia Syiah? Apa kata Nabi? Apa kata Imam Syafi'i menjawab? Siapa yang berkata inna Abu Bakr wa Umar laisa bi imamaini fa huwa rafidhi, siapa yang mencaci maki Umar, siapa yang mencaci Abu Bakar, maka dia Syiah Rafidah. Ini hati-hati. Ungkapan-ungkapan hadis-hadis sekarang banyak di-share di internet berasal dari Syiah. Bagaimana mempermudah mendekatkan diri kepada Allah sebagai seorang pemuda remaja yang banyak bergaul pergaulan bebas? Buat komunitas. Setelah kalian kumpul di sini, yang sesama anak muda ini, buat komunitas. Apa namanya?
KPS, Komunitas Pemuda Subuh, khusus anak-anak muda aja. Kita sesama anak muda subuh ini tolong kumpul bersama. Nanti kita akan buat grup WhatsApp, kita akan buat grup fanpage, kita akan buat grup Instagram. Nanti followernya kita semua kita akan sharekan. Adapun bapak-bapak yang tua-tua yang sudah diintai-intai malaikat maut, kalian menepi ke sana. Ini khusus kami yang muda-muda saja. Buat grup. Setelah kalian buat grup, buat pengajian. Pengajian kalian agak unik sedikit. Penceramahnya tidak ustaz. Pengajian Sabtu depan khusus yang anak muda ini kita panggil Bapak Kapolres. Judul ceramahnya Pemuda dan Narkoba. Minggu depan kita panggil pula Ibu Dokter Kesehatan. Judul ceramahnya Pemuda dan HIV/AIDS. Jadi tidak monoton ceramah. Jaga. Ketika ada yang tak datang, loh, kawan kita kan tak datang, dia absen. Dia nampaknya sedang galau, imannya sedang turun. Jenguk dia. Kau kenapa, bro? Ini aku sedang kacau sama mantanku ini. Kau masih pacaran? Iya, buanglah mantan pada tempatnya. Pak, kalau bapak jadi anak muda zaman sekarang, program apa yang bapak bikin untuk Islam? Itu yang sudah aku sampaikan dari tadi. Buat grup. Ini kawan ini hobinya apa? Hobinya foto. Carikan dia kamera sehingga dia tersalur bakatnya. Ada 3 olahraga yang anak muda perlu geluti. Pertama, memanah. Yang mengajarkan memanah Nabi. Yang mendoakan Sa'ad bin Abi Waqqas dapatkan anak panahnya Nabi. Tapi sekarang atlet pemanah kita non-muslim. Kenapa orang Islam tak pandai memanah? Maka dulu saya buat foto profil saya, gambar saya sedang memanah. Akhirnya banyak manggil saya Somat Hood. Masa saya dibilang Robin Hood? Berkuda. Pergi kalian ke Okura, pesantren Pak Al-Ma'mur di dekat Danau Buatan, berkuda di sana. Kemarin Ustaz Felix Xiao berkuda memanah di pesantren itu. Nanti akan datang Agim, Ustaz Arifin Ilham, berkuda dan memanah. Berenang, oke, berkuda sini tak ada. Mau memanah busurnya mahal sampai 1 juta. Berenang, itu sungai dekat. Masuk ke sungai, InsyaAllah nafsu seksual kalian akan hilang. Banyak-banyak berenang. Kalau tepat di tengah sungai itu bukan cuma nafsunya hilang, orang hilang sekalian. Bagaimana cara membawa solat orang yang hatinya tertutup untuk solat? Pertama, kalau sanggup kita datang. Bro, ya, kau masih lama lagi hidup? Entah, tak tahu. Ayo sembahyang. Kau tengok nampaknya kau tak lama mati lagi. Pertama, buatkan baleho. Solat berjamaah 27 kali lipat daripada solat sendiri. Tak juga ada perubahan. Oke, ganti baleho baru. Yuk solat yuk. Tak juga ada perubahan. Solatlah, besok kau mati. Tak juga ada perubahan. Kalau kau tak sembahyang, kami campakkan jenazah kau. Rokok kan dulu begitu tulisannya. Rokok dapat menyebabkan impotensi, keguguran, merusak kehamilan. Tak juga berubah. Rokok menyebabkan kau mati. Kata-katanya berubah. Ajak, robah, kawan solat. Tak juga mempan dengan itu. Share video, bagikan Twitter, BBM, WhatsApp. Buku kasih dia hadiah. Sampai kapan berhenti menasihati kawan? 2 kemungkinan. Kalau tak dia mati, kita mati. Aku muak kau nasihati. Dari tadi semalam kau nasihati aja. Kapan kau berhenti menasihati aku? 2 kemungkinan kawan. Kau mati atau aku mati. InsyaAllah kau mati, berhenti aku nasihati kau. Dan kalau aku mati, berhenti pula kau mendengar nasihat dari aku. Tipis betul pergaulan kau. Ustaz, apa hukum wuduk kita jika bersentuhan dengan mertua kita? Tak batal. Mertua itu dia adalah muharram mu'abbad. Andai bercerai kita dengan anaknya, dia tetap mak kita. Tak batal. Ustaz, bagaimana dengan khatib yang sedang berkhutbah di mimbar pada salat Jumat memakai gerakan tangan? Apakah boleh? Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, masih adakah cinta di antara kita? Dipakainya tangan. Kalau saya khutbah, tangan sebelah kanan memegang tiang mimbar, tangan sebelah kiri memegang tongkat. Karena saya khawatir tangan saya begini-begini. Tapi andai ada khatib yang begini tangan, tidak apa-apa, tak masalah. Tak sampai pada tingkat batal. Bagaimana orang sudah berdoa lama-lama tapi kita akhir doanya tak diusapnya ke wajah. Akhirnya banyak yang muncul orang seperti ini. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mengusapkan tangan ke wajah, hadis riwayat Tirmizi. La yaruddahuma hatta yamsaha bihima wajhahu. Nabi mengusap wajah. Kenapa ada kawan tak mau mengusap wajahnya? Karena hadis itu dhaif.
Hadis yang ada dalam Sunan Tirmizi itu dhaif, hadis dhaif, dia tak mau pakai, dia lupa. Buka kitab Bulughul Maram ditulis oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Hadis ini dhaif, tapi karena jalurnya banyak, derajatnya naik menjadi hasan. Dia ngomong bukan Abdul Somad. Buka Bulughul Maram, Imam Al-Hafiz 300.000 hadis di kepalanya. Mengusap wajah setelah doa tetap, karena hadis itu hasan. Nanti setelah pengajian ini, kalau ada orang melarang bapak ibu menyapu muka, kenapa kau sapu mukamu? Hadisnya itu sudah dijelaskan subuh tadi. Apa penjelasannya? Aku pun tak ingat dah apa kata Ustaz tadi. Tapi yang jelas kata dia sapu aja. Hadis itu dhaif, ada dalam Sunan Tirmizi, tapi kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam, karena jalurnya banyak, meningkat derajatnya menjadi hadisun hasan. Tak bisa kami ingat Pak Ustaz, sudah saya tulis di buku saya 37 masalah populer. Saya tak ada duit beli bukunya Pak Ustaz, download gratis di Play Store. Tulis 37 masalah populer, Abdul Somad LC, enter, download 5 menit dapat. Sudah kami download, tak dapat, paket tak ada. Ustaz, hati ini menggebu-gebu ingin umrah, sampai-sampai mau jual rumah yang tak ditempati. Seandainya rumah ini laku, lanjut mana yang harus saya utamakan? Pergi umrah atau bayar hutang di bank? Bayar hutang dulu. Hutang yang sudah jatuh tempo, apalagi hutang riba, tutupi. Kau mau pergi umrah ni mau apa? Mau apa umrah? Banyak orang pergi umrah bukan dia tawaf di samping Ka'bah, asik belanja ke mall. Mana ibu Pak? Inilah istri saya belum pulang. Sabar ya Pak, mungkin ibu saya kadang di Taman Raudhah berdoa. Mengangolah Pak menunggu bini. Begitu jam 8 balik bini ke hotel, 3 kresek jilbab. Khamsa rial, haji. Ustaz, bagaimana jika saya mengetahui sifat kurang baik seorang imam sehingga membuat saya malas untuk sholat berjamaah? Apakah sikap saya tersebut salah? Imam yang tak baik, imam fasik. Imam fasik tak boleh jadi imam menurut mazhab Hambali. Solusinya apa? Ganti imam baru. Enak aja Ustaz ganti-ganti imam. Saya ketua masjid, terserah saya mau ganti. Saya ketua masjid, imam saya ngangkat. Ini cocok, fit and proper test. Baca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Oke, cocok. Begitu sudah diangkat, bercelana pendek dia main tenis meja. Oh, tak bisa ini. Main gaple dia, mana bisa? Nanti makmum angkat takbiratul ihram, itu bayang dia balak 6. Bagaimana seharusnya sikap pengurus masjid agar masjid tersebut menjadi lebih baik? Oh, buatlah program macam ini. Ini masjid terbaik, buktinya jamaahnya sampai melimpah keluar. Saking banyaknya di luar tak ada dalam. Karena banyak zaman sekarang sikap pengurus masjid malah membuat masjid menjadi sepi. Wa man azlamu mimman mana'a masajidallah. Orang yang paling zalim adalah orang yang menyebabkan orang tak mau sembahyang ke masjid. Kenapa Pak malas ke masjid? Muak saya. Setiap hari Jumat diumumkannya, sumbangan kita 200 juta. Tak pernah dipakai duit masjid untuk kebaikan. Tak ada digaji untuk guru mengaji, tak ada dipakai. Itu aja diumumkannya 200 juta. Mana duitnya Pak? Udah kami pinjam masing-masing. Apa hukumnya bila imam menyambung bacaan basmalah dengan Al-Fatihah? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sah. Tapi tak afdal. Yang afdal putus. Hadis riwayat Anas bin Malik, aku dengar Nabi membaca putus-putus bil mat, dengan mat panjang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Afdal. Pakaian syar'i untuk wanita. Ya Asma, hai Asma, innal mar'ata, perempuan, idza balaghatil mahid, kalau sudah sampai usia haid menstruasi, la yasluha an yura minha, tak boleh nampak dari badannya illa hadza wa hadza, yang boleh nampak itu hadza ini, wa hadza tapak tangan, dan boleh pas macam pakaian ibu semua ini. Siang nanti tak tahu saya. Muka nampak,
tapak tangan dengan ini. Boleh nampak. Syarat yang kedua, jangan sempit. Saking sempitnya menjerit paha itu. Tolong. Yang ketiga, jangan transparan, macam pembungkus apel di supermarket. Bukan cuma terbuka biji mata laki-laki, keluar biji mata. Adab solat yang benar untuk imam dan makmum, tidak boleh angkat takbiratul ihram sebelum shaf lurus. Ujung tumit di tepi sajadah. Ujung kaki tergantung kaki masing-masing. Kalau panjang kaki panjang dari muka, pendek. Qadamun biqadamin, kaki dengan kaki. Mangkibun bimangkibin, bahu dengan bahu. Kaki dengan kaki rapat. Apakah mesti bersentuhan? Kalau kaki saya disentuh orang, saya tak tersinggung. Tapi ada orang yang sensitif. Kalau kaki dia disentuh, dia bergeser. Kalau sekali kita sentuh dia bergeser, jangan sentuh lagi. Kita khawatir dia preman baru tobat, dipijaknya waktu kita nanti. Ju'ilal imamu liyutamma bihi, imam diangkat untuk diikuti. Ketika imam berkata bar, baru kau ikut. Allahu akbar, baru kau bangkit. Allahu akbar. Jangan dia baru kau sudah bergerak. Bisa jadi nanti makmum lebih dulu daripada imam. Apalagi kalau imamnya tua. Allah. Tahu gak imam mana imamnya? Tahu gak makmum dulu daripada imam? Kenapa rokok dijadikan hukumnya makruh? Setahu saya setiap perbuatan merusak diri adalah haram. Kenapa bisa ada yang mengatakan makruh? Kenapa ada yang mengatakan haram? Karena tidak ada secara eksplisit disebut dalam Quran. Ya ayyuhalladzina amanu inna rokok haram. Maka karena tak ada secara eksplisit, tidak ada secara tekstual, ulama berijtihad. Rambut sama hitam, isinya macam-macam. Kata ulama Saudi Arabia haram. Kata ulama Mesir haram. Kata Muhammadiyah haram. Kata MUI haram bagi ibu hamil, ibu menyusui, anak kecil, orang tua sakit. Adapun orang yang biasa makruh. Ustaz merokok apa tidak? Saya tak merokok. Ada ketua MUI Dumai, namanya Kiai Haji Lukman Syarif. Kata dia ada seorang kiai, di belakang rumahnya ada pokok jambu, ada pokok ubi, ada pokok pisang, ada pokok tembakau. Suatu malam datang segerombolan babi mengacau di belakang. Besok pagi Pak Kiai buka jendela, ditengoknya habis ubi, habis pisang, habis kacang, tapi tembakau tak disentuh. Ternyata dalam dunia babi pun tembakau itu haram. Cara mandi junub sesuai dengan sunnah Nabi. Begitu masuk ke kamar mandi, pertama maaf cakap, basuh kemaluan. Setelah basuh kemaluan, berwuduk macam wuduk solat. Basuh tangan, setelah bersih, muka, kumur-kumur, muka, tangan, kepala, telinga, kaki. Setelah itu siram kaki perlahan-lahan dari bawah sebelah kanan. Kaki kanan, kaki kiri, lutut kanan, lutut kiri, sampai ke atas, supaya badan tak terkejut. Ada tulisan stroke di kamar mandi. Kenapa bisa orang stroke di kamar mandi? Karena air langsung dingin disiramkannya ke kepala. Kepala merasa dingin, akhirnya darah panas menyembur dari jantung naik ke atas. Karena terburu-buru, terjepit dia, akhirnya orang bisa stroke di kamar mandi. Maka pemanasan, pelan-pelan disiramkan. Cara mengambil wuduk yang benar, ambil air. Setelah itu jangan masukkan tanganmu. Idza stayqadha ahadukum, kalau kamu bangun tidur, fala yukhmis yadahu, jangan masukkan tanganmu ke dalam bejana. Li'annahu la yadri aina batat yaduhu, karena kamu tak tahu di mana tanganmu tadi malam menginap, di hotel mana. Basuh dulu, setelah bersih barulah dikumur-kumur. Masukkan air ke mulut, namanya madmadah. Masukkan air ke hidung, namanya istinsyaq. Masuk air ke hidung membantu oksigen naik ke otak. Sakit Pak Ustaz? Iyalah. Setelah itu baru basuh muka, basah semua. Ingat, kalau dia pakai jenggot, tahlil di celah-celah ini. Dia basah semua. Dah, habis itu tangan sampai siku, celah-celah. Perhatikan, mana tahu ada sisi ikan, mana tahu ada gota habis nakik tadi. Setelah itu kepala. Kepala ada dua cara. Yang pertama, mazhab Syafi'i, air untuk kepala lain sama untuk telinga. Baru telinga. Yang kedua mazhab Maliki, air kepala untuk telinga, menyambung satu sapu. Ini yang dipakai saudara kita Muhammadiyah. Basahkan tangan, setelah basah dari muka ke belakang, dari belakang maju ke muka, menyambung ke telinga. Oh, saya mau yang inilah Pak Ustaz, sedap gayanya. Oke, pakai. Sekali saja, satu kali saja.
Memajang foto apa hukumnya? Foto tak sama dengan patung. Begitu kata Syekh Yusuf Al-Qaradawi, begitu kata Syekh Bakhyat Al-Muti'i, begitu kata Syekh Ali Jum'ah, begitu kata Syekh Atiyah Syakar. Foto tak sama dengan patung. Yang tak boleh itu patung. Kalau patung ada di rumah, apa ibu yang punya patung, ngaji harus diamalkan. Balik dari sini, patung tu pecahkan, hancurkan. Tak boleh ada patung. Malaikat tak masuk ke dalam rumah yang ada patung. Malaikat yang tak masuk itu malaikat rahmat. Malaikat maut masuk. Foto boleh, tapi foto yang posenya ramai-ramai. Foto ramai-ramai subuh ni pengajian dicetak. Inilah kami kenang-kenangan subuh ramai subuh. Anak-anak kita nanti menengok, oh dulu mak sama ayah sembahyang subuh, kita kok tak sembahyang ya. Bagus, tapi foto ibu waktu muda tak berjilbab dipasang di ruang tamu, ditengok orang. Cantik juga bini kau ya. Foto pose sendiri jangan, tak boleh. Apa hukumnya suami yang tak bekerja dan tak menafkahi istrinya, padahal si bapak sehat dan masih ibu bisa menuntut ke pengadilan? Bapak-bapak yang laki ini sudah diikat dengan sewa ta'lim. Jika saya meninggalkan istri saya 3 bulan lamanya tidak memberikan nafkah lahir dan batin, atau menganiayanya, atau menyakitinya, lalu istri saya melapor ke pengadilan dengan membayar 10.000 sebagai iwan, maka jatuhlah talak 1 kepadanya. Ingat itu. Banyak perempuan yang tak ingat suaminya sudah baca surah Ta'liq. Karena waktu suaminya baca surah Ta'liq, dia asyik berfoto. Saya pernah lihat video ceramah Ustaz Bawazir di YouTube. Dia mengatakan bahawa sorban dan tasbih adalah bukan sunnah. Bahkan beliau katakan Pangeran Diponegoro juga salah, karena sorban menurut beliau adalah budaya Hindu. Mohon penjelasannya Pak Ustaz. Minjam sorban, mohon maaf Pak Haji, minjam sorban. Kalau sorban ini diletakkan di tengkuk, namanya burdah. Nabi meletakkannya di tengkuk sebelah kiri bang, burdah. Atau diletakkan begini, namanya burdah. Nabi pakai burdah warna hijau, burdatul khadra. Diletakkan di sini namanya burdah. Kalau diletakkan di atas kepala macam Imam Masjidil Haram, namanya ghutrah. Macam jilbab, namanya ghutrah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namanya ghutrah. Kalau diletakkan di bahu, namanya burdah. Ingat, diletakkan di bahu namanya burdah. Kalau diletakkan di kepala begini, namanya ghutrah. Kalau dibulatkan lalu dililitkan, namanya imamah. Imamah sorban. Nabi memakai sorban, wa ala ra'si imamatun sauda. Nabi memakai sorban warna hitam. Dari Nabi sampai turun ke sahabat, sampai ke tabi'in, sampai ke ulama-ulama, memakai sorban hitam. Digigit ujung sorban, nanti ujungnya ke bahu sebelah kiri. Begitu sunnah. Mohon maaf, nanti kena sikit air liur saya, tapi saya sudah gosok gigi lah. Gitu ya. Nah, ini di sebelah kiri. Sunnah. Atau di tengah. Tak boleh terlalu panjang. Namanya imamah. Jadi masalah sorban, hadisnya hadis sahih. Saya tak mau mengejek, mencela, berkelahi sama orang. Kita balik saja ke hadis. Kalau kamu bertentang dalam satu masalah, balik ke hadis. Mohon maaf. Syukran. Di rakaat pertama saya rukuk, saya baca subhanallah rabbiyal azim 3 kali. Lalu di rakaat kedua saya baca subhana rabbiyal azim wa bihamdi, hanya 1 kali. Bukan saya sengaja, tapi karena lupa. Bagaimana solat saya? Sah. 1 kali tasbih, sah. Tak baca tasbih sama sekali, sah. Selama ada tumakninah. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi, sah. Tapi tak afdal. Yang afdal paling sikit 3, pertengahan 5, paling banyak 7. Ada yang membaca sampai 10, boleh. 12, boleh. Lebih daripada itu, makruh. Karena kalau terlalu panjang imam baca, bangkit makmum pitam di belakang. Berkunang-kunang, gelap, pingsan, oyong. Saya seorang istri. Boleh tak Pak Ustaz, kalau kita berwasiat sebelum meninggal bahwa harta gonogini yang bagian istri setelah saya meninggal dijual dan ke jalan Allah, infakkan ke jalan Allah. Suamiku, harta gonogini kita, aku tak mau itu dibagi, tapi itu kau serahkan untuk program subuh berjamaah di ujung batu. Mantap. Mantap. Menikah tahun berapa? 2000. Meninggal umur berapa? Tahun berapa? 2017. Selama 17 tahun sama suami, apa aja yang dibeli? Ada mobil, ada tanah, ada ruko, ada rumah. Berapa semuanya? 1M. Begitu meninggal, maka dibagi 2. Pencarian yang bersama ini dibagi berdua. Dan cek dipakuk 2.
Berapa ibu dapat? 500 juta. Berapa bapak dapat? 500. Si ibu berpesan, pembagian aku yang gono gini ini aku hibahkan, aku wasiatkan. Bolehkah? Boleh, tapi hanya sepertiga. Karena tak boleh wasiat lebih dari sepertiga. Lebih dari sepertiga batal wasiat. Aku wasiatkan yang 500 juta ini 400 untuk program subuh berjamaah. Tak bisa. Yang dapat hanya sepertiga dari 500. Sisanya tetap dibagikan ke ahli waris. Apakah warisan itu hanya untuk anak perempuan saja Ustaz? Anak laki-laki tidak? Kok masalah harato tinggi? Ambo parantau dari Payakumbuh, lalu kemudian Manggale ke Ujung Batu, kemudian dapat harta warisan. Apakah harta warisan ini hanya untuk anak perempuan atau hanya untuk anak laki-laki? Saya yang tak mengerti ini, saya tanya orang Minangkabau. Bro, ya, kau kan kaya, ya. Kalau kau mati nanti, harta kau untuk laki-laki apa untuk perempuan? Hartaku tetap dibagi macam hukum Islam, mat. Anak laki-laki dapat 2 kali bagian anak perempuan. Oh begitu. Katanya orang Minangkabau yang perempuan aja yang dapat, yang laki tak dapat. Itu harato tinggi. Wasiat dari nenek mama dulu, kalau meninggal dibagi ke ko sawah ikonan sepetak, dibagi ke anak perempuan. Meninggal turun ke anak perempuan, meninggal turun ke anak perempuan. Tujuannya apa? Supaya jangan sampai perempuan itu susah melarat, menjadi orang peminta-minta, menjadi WTS, pecandu narkoba dan lain sebagainya. Itu namanya harta wakaf keluarga. Wasiat wakaf keluarga supaya haknya hak pakai, tak boleh dijual. Hak pakai. Meninggal yang perempuan turun ke anak perempuan, meninggal anak perempuan turun ke cucu perempuan, meninggal cucu perempuan turun ke cicit perempuan. Bukan semua orang Minangkabau itu hartanya dibagi kepada perempuan, laki-laki tak dapat. Pahami dengan baik-baik. Teman saya bertanya tentang bagaimana solat yang sudah kita tinggalkan berpuluh tahun dan sengaja ditinggalkan. Ana sampaikan bahwa 4 wajib mengganti mengqadha solat. Tapi teman ana menyampaikan di mana posisi Allah yang Maha Pengampun tersebut. Ini bertanya apa menawar? Orang kalau mau mengaji ikut kata ulama. Kalau mau berpendapat sendiri tak usah bertanya. Kok mau bertanya? Kok mau berdebat? Sepakat 4 imam mazhab diganti. Lalu di mana posisi maaf Allah SWT? Maaf letaknya di sini. Tangkap polisi. Kamu kena denda. Mau bayar di sini atau di pengadilan? Pengadilan 70.000, nanti pengadilan. Maafkanlah Pak. Sesungguhnya Allah mencintai orang yang pemaaf Pak. Mana bisa? Kan ada aturan. Ada aturan. Kalau kau datang ke rumahku Idul Fitri, ku maafkan kata Pak polisi. Tapi kalau masalah ini mana bisa? Semua maaf, semua maaf, semua maaf. Pak Ustadz yang mulia dan bijaksana, Masya Allah. Tentang harta warisan, hukum adat katanya anak perempuan yang dapat anak laki-laki. Ini nyontek dari yang tadi juga. Keluarga kami berutang, terutang riba. Kami berniat untuk segera menyelesaikan. Kami punya satu usaha keluarga menghasilkan, yang hasilnya untuk menyelesaikan utang riba. Apakah zakat penghasilan? Zakat tetap. Zakat tak berkurang dengan itu. Tetap bayar. Assalamualaikum. Apakah benar musik itu haram? Musik haram kalau ngajak bunuh diri. Ada 70 lagu dulu yang dibuang dari dunia karena kalau didengarkan orang pasti mau mati. Mati. Tapi kalau musik ngajak jihad, Khaybar, Khaybar ya Yahud, Jaish Muhammad sawfa yahud. Hai tentara Islam, bangkitlah menolong Rohingya. Oh, bangkit semangat. Kawan-kawan yang mengantuk itu, katanya. Mantap. Bila Israel datang memanggil, jasad terbujur di pembaringan. Bagus, ingat orang mati. Tapi jangan dinyanyikan di pentas pernikahan. Menangislah kedua mempelai itu. Untuk nikah sesuaikanlah lagunya. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma. Baik. Ini yang tidak pula lagu. Menyanyikan lagu, saya baru sampai di depan pintu kedua mempelai, langsung naik penyanyi. Jatuh bangun aku mengejarmu. Cabut saya langsung.
Awak baru sampai dia dah cuci bangun. Saya ini guru seni budaya di sekolah Pak Ustaz. Bapak yang guru seni, salurkan seni anak-anak itu kepada lagu-lagu. Karena kalau tidak lagu religi, dia akan ikut menjadi air seni. Lagu-lagu bagus. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqi kullihini. Bagus, dengan suara siswa yang semangat, bangkitkan semangat. Betulkah sistem jual beli terdapat unsur ribanya? Waktu diakadnya bisa jadi riba. Tapi kalau aku jual ini barang kepada engkau, nanti kalau kau terlambat membayarnya, kau kena denda 5% sebulan. Riba itu. Barang dengan uang tidak riba, tapi karena denda itu bisa jadi riba. Tak bisa habis nampaknya. Kami habis ini nanti mohon maaf mau ke kepenuhan. Kepenuhan acara jam 8. Sampai tak kami kepenuhan? Jangan sampai nanti kami macam Valentino Rossi. Sampai di kepenuhan kuyak-kuyak kan Ustaz. Aku mau jadi tentara Pak Ustaz. Mantap. Jadi kalau saya mati pas pembela negara, apakah kita mati syahid? Man mata duna malihi fahuwa syahid. Siapa yang mati membela harta bendanya, datang perampok membunuh, dia bunuh perampok, ditembak perampok itu dia mati syahid. Siapa yang membela, datang PKI menyerang dia, darah itu merah jenderal, mati syahid. Diperjuangkannya NKRI atas nama menolong hamba Allah karena negeri ini merdeka atas berkat rahmat Allah yang maha pengasih dan kuasa dan keinginan bangsa Indonesia. Dengan ini menyatakan kemerdekaannya. Negeri ini merdeka atas rahmat Allah. Bung Tomo di Surabaya berteriak Allahu Akbar, luar biasa, mati syahid. Kalau berjerawat pecah, jauh betul. Kesangka tadi bom atom. Jerawat, dari mati syahid ke jerawat. Sahabat tidak sholatnya Pak Ustaz. Allahu Akbar, tus katanya mereka, meleleh darahnya. Kalau setetes, maafuan, setetes. Tapi jangan diusap ya, biar aja. Tapi kalau sampai mengalir, jerawat hampir jadi bisul, barah kata orang Melayu. Mengalir banyak, maka batal sholat. Batalkan sholat, ambil kapas, pencet sampai keluar nanahnya semua bersih. Setelah itu obati dengan salat, tutup dengan handiplas. Kalau tak ada, isolatif selasiban. Sholat. Wuduk dulu, habis wuduk sholat. Kalau kita terlambat waktu sholat Jumat, tak mendengarkan khutbah, apa hukumnya? La Jum'atalah. Idza qulta li sahibaka ansit, kalau kau katakan kepada teman di sebelahmu, faqad laghauta, kau sudah melakukan perbuatan sia-sia. Wa lagha fala Jum'atalah. Siapa yang sia-sia maka tiada Jumatlah baginya. Pak Ustaz, bagaimana jika kita berceramah kemudian yang kita ceramahkan tak kita tunaikan? Apakah kita termasuk orang munafik? Ayatul munafiqi salasun, orang munafik itu 3. Idza haddatsa kadzaba, kalau dia bicara dia dusta. Wa idza wa'ada akhlafa, kalau dia berjanji dia ingkar. Wa idza tumina khana, kalau dia diberi amanah berkhianat. Bapak Ibu salat tahajud, ayo salat tahajud. Ustaz, tahajud tadi malam. Saya kan musafir. Saya kan kecapean. Saya kan tadi malam sampainya di sini 1:30. Gimana saya mau tahajud? Sampai jangan buka HP, tidur langsung, matikan HP, pup, tidur. Minta bangunkan jam 4. Nanti bangunkan saya jam 4 ya, supaya sempat tahajud. Apa yang kita cakapkan itu kita buat. Jangan sampai wah cakap aja. No action, talking only. Bagaimana cara mengetahui tanda kemunafikan dalam diri sendiri? Ceklah. Idza wa'ada kadzdzaba, kalau bicara dusta. Aku berdusta enggak ya? Alhamdulillah tidak. Wa idza tumina wa idza wa'ada akhlafa, kalau berjanji ingkar. Apapun yang terjadi Andinda, aku tetap akan meminangmu dengan bismillah. Tiba-tiba balik dia dari Jawa, sudah menikah. Hancur hati perempuan itu. Dia ambilnya selendang, diikatnya leher. Patah tiang. Rupanya berat cewek itu 125 kilo. Gara-gara apa? Gara-gara si lelaki pengumbar janji. Lalu ditulis perempuan itulah di dinding kamarnya. Bukan perpisahan yang kutangisi, tapi dek caro nandak lama. Saya seorang suami,
Tampaknya orang tua ibu saya kurang senang terhadap istri saya, tapi kami tak tahu kenapa orang tua saya sampai seperti ini. Karena habis lebaran Idul Fitri sampai saat ini orang tua saya tak mau bicara sama kami berdua. Kalau ditelepon enggak diangkat, telepon tak diangkat, SMS tak dibalas. Siti Badriah berarti. Apa yang harus kami lakukan? Silaturahim, bawakan makanan enak, belikan baju yang bagus. Balik dari sini belikan soto, apa kesukaan emak tu. Dia paling suka makan ini Pak Ustaz. Kan? Masakkan, bawakan. Assalamualaikum mak. Waalaikumsalam. Ini ada masakan untuk emak. Kau pasang racunnya. Kau mau aku mati cepat ya. Ini adalah pakaian untuk emak. Kalau pakaian macam ini bisa tak salah, bawa sana. Orang tua macam Quran buruk, dibaca tak terbaca, dibuang berdosa. Orang tua macam Quran buruk, dibaca tak terbaca, dibuang berdosa. Jadi jaga aja sampai malaikat maut datang. Menghadapi orang tua 3 rumusnya: diam, diam, diam. Meninggal dia nanti tak akan menetes air mata. Meninggal dia nanti tak akan menetes air mata. Cukup turut udah mak. Mati engkau mak, tak akan menangis aku. Cukup turut sudah. Tapi kalau dilawan dia sekarang, begitu dia meninggal, itu yang mencakar dinding. Allah. Kalau nampak ada orang menangis luar biasa waktu maknya meninggal, ada kesal yang tak sudah. Kemana risau hati kan dialamatkan. Kalau masih ada emakmu di rumah, balik dari sini, belikan makanan kesukaan dia, belikan pakaian kesayangan dia, bawakan duit, kasih ke dia, senangkan hatinya. Kalau kau buat emakmu macam raja, maka rezekimu macam rezeki seorang raja. Bukan hadis Nabi, dapat dari grup WhatsApp. Kau gendong emakmu dari ujung batu ke Makkah, takkan dapat menebus sakitnya waktu melahirkan. Wahnan ala wahnin, menggeletar tangannya, bersimbah darah dia melahirkan kau. Dapat kau tebus? Bisa. Bagaimana hukum khitan bagi anak perempuan? Anak perempuan wajib dikhitan. Hanafi, Maliki, Hambali, kata dia anak perempuan sunat dikhitan. Tapi mazhab Syafi'i wajib dikhitan. Anak-anak yang baru lahir, dokter tak mau mengkhitan, bidan tak mau mengkhitan karena instruksi dari PBB. Kalau dia tak dikhitan, libido seksualnya tinggi. Bawa ke bidan kampung yang pandai, khitankan dia. Jangan sampai anak perempuan tak dikhitan. Kita pakai mazhab Syafi'i, wajib hukumnya. Apakah solat berjamaah wajib bagi laki-laki di masjid? Ya. Seandainya ada urusan dan pekerjaan di kebun atau di ladang kita segala macam, maka mazhab Syafi'i fardu kifayah, mazhab Maliki sunat muakkad. Tapi kalau tak ada uzur, wajib fardu ain. Salat berjamaah yang berdiri di belakang imam seharusnya orang macam mana Ustaz? Seandainya imam salah baca, kalau di Malaysia imam tu duo, yang di muka imam satu, yang di belakang imam dua. Kalau imam satu kau salah baca, diluruskan imam belakang. Tak boleh orang tegak di belakang imam kalau dia tak layak jadi imam. Begitu di Malaysia. Maka di masjid tu buat imam satu, imam dua. Begini Ustaz, di Ujung Batu ni belum ada masjid yang azan 2 kali ketika solat Jumat. Boleh enggak kami buat azan 2 kali waktu solat Jumat? Azan 2 kali sunnah, azan 1 kali sunnah. Mana yang kami ikut Pak Ustaz? Alaikum bisunnati, ikut sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Kalau mazhab Syafi'i 2 kali azan. Ada enggak solat qabliyah sebelum solat Jumat? Sudah saya tulis di buku 37 masalah populer. 3 tahun yang lalu sudah dicetak. 12 eksemplar, 12.000 eksemplar sudah laku di seluruh Indonesia ini, sudah dibeli orang. Ada qabliyah Jumat, baca baik-baik. Apa hukumnya apabila imam dalam solat tak berhenti saat bismillah langsung disambung Fatihah? Sudah saya bahas tadi. Sah, tapi tak afdal. Saya punya anak 5 tahun Ustaz, boleh enggak saya agak keras mendidiknya? Contohnya seperti menyuruhnya mengaji. Ya. Sayang anak pukul-pukulkan, sayang anak tinggal-tinggalkan. Muru auladakum bisalah, suruh anakmu sembahyang umur 7 tahun. Kenapa 7 tahun suruh? Karena 5 tahun dia sudah hafal surat-surat pendek, hafal baca Quran. Mengaji nak. Dibawa dia ke surau ke musalla. Ustaz, ikut anakku namanya Abdul Somad. Ini beras 1 kaleng untuk guru mengaji. Ini minyak lampu untuk obor. Ini rotan sebesar ibu jari di bola hempek. Nanti kalau anakku ni jahat, pukul dia. Begitu mengajar anak.
Boleh tak yasinan di rumah orang yang meninggal dunia? Membaca yasin untuk orang mati sampai. Mana dalilnya? Pelepah korma dipecah jadi dua, dicucukkan ke makam. Sedangkan tasbih pelepah korma sampai, apalagi bacaan Quran orang beriman. Abdullah bin Umar meninggal, dia berpesan, nanti kalau aku mati, bacakan pangkal Al-Baqarah sampai wa ulaika humul muflihun 5 ayat. Bacakan 3 ujung Al-Baqarah, lillahi ma fis samawati sampai habis di atas makamku. Itu dalil bacaan Quran sampai. Dalam mazhab Syafi'i dikatakan idza khatimal Qur'ana wa in khatimul Qur'ana fa hasanun. Kalau sanggup dia mengkhatamkan sekhatam Quran 30 juz, elok. Kalau tak sanggup, bacakan hatinya Quran. Hati Quran itu apa? Yasin wal Qur'anil hakim innaka laminal mursalin. Tak sanggup baca Yasin, Ummul Quran Al-Fatihah. Al-Fatihah pun tak sanggup, inna lillah, mati je lah. Berapa banyak golongan sesat di Indonesia ni? Tak bisa dihitung. Asal keluar dari Ahlussunnah wal Jamaah, tak pakai Quran, tak pakai sunnah, tak pakai ulama mazhab, sesat. Apa saja tanda-tanda yang sesat sudah digolongkan oleh MUI, melanggar 10 pasal. Tali nanti di internet 10 ketetapan MUI tentang aliran sesat. Enter, tempel di dinding-dinding masjid. Di antaranya mengingkari rukun iman yang 6, rukun Islam yang 5. Apa hukumnya membawa istri solat Jumat, menempatkannya di sop laki-laki? Perempuan solat Jumat tak wajib lagi solat zuhur. Letak sopnya di belakang laki-laki. Adapun diletakkan di situ bisa memutus sop. Tak benar, ikhtilat campur aduk, turun laknat Allah. Katanya anak udah diatur rezekinya, jadi untuk apa kita memakai KB lagi? Apa hukum pakai KB? KB terbagi 2. Yang satu namanya tanzimun nasal, 2 tahun sekali, 3 tahun sekali, 4 tahun sekali, 5 tahun sekali, boleh. Yang tak boleh tahdidun nasal, dibatasi. Steril, vasektomi, haram, tak boleh. Kecuali ibu yang sudah diponis oleh dokter, ibu kalau operasi ketiga kali mati, maka ibu harus disteril. Setelah steril, ibu tak bisa lagi mengandung punya anak. Si ibu pun sedih, suaminya tersenyum. Kenapa senyum Pak Ustaz? Tanyalah sama yang senyum itu. Gimana saya tahu kenapa mereka senyum? Bagaimana kalau imam sholat cepat Pak Ustaz? Batal, tak ada tumakninah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sallallahu. Irji' ila salatika fa innaka lam tusalli. Ulangi sembahyang kau, sembahyang kau tak sah. Irji' ila salatika fa innaka lam tusalli. Ulangi sembahyang kau, sembahyang kau tak sah. Irji' ila salatika fa innaka lam tusalli. Ulangi sembahyang kau, sembahyang kau tak sah. 3 kali disuruh Nabi ulang. Allahu Akbar, subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal azim wa bihamdi, sami Allahu liman hamidah, rabbana lakal hamdu, fis samawati wal ardi mithlu ma syi'ta min syai'in ba'du. Pendek, sami Allahu liman hamidah. Ini ada sami Allahu liman hamidah. Kenapa Pak baca panjang? Rupanya nama bini Hamidah. Ada jamaah kalau sholat suaranya sampai kedengaran di samping kawan sebelah. Membaca ayat itu hamsah. Hamsah itu diagak-agak didengar telinga sendiri. Tetap dibaca di mulut. Didengar telinga sendiri. Kalau ada orang sholat sampai didengar kawan di sebelahnya, 2 kemungkinan. Yang pertama jahil, kedua kokak. Tak boleh tolak kuat-kuat. Ketawa tu dalam. Apa hukumnya kalau imam sebelum baca usolli dia baca ayat dulu? Ayat apa dibacanya? Qul a'udzu binas, malikin nas, ilahin nas, min syarri wasil khannas, alladzi fi sudas, minal jinnati wan nas. Supaya setan-setan lari kabur. Allahu qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Boleh tak pakai parfum yang di dalamnya mengandung alkohol? Hukum alkohol terbagi 2. Alkohol diambil dari korma. Anggur dipijak-pijak. Setelah dipijak-pijak, disaring airnya, dimasukkan ke botol, 7 hari 7 malam berbuih. Maka proses fermentasi, keluarlah satu zat namanya alkohol. Bukan bahasa Arab. Walaupun pakai alkohol sama alpukat dan almari, aluminium, bukan bahasa Arab. Dah. Setelah keluar alkohol tadi, diambil alkohol itu, itulah dijadikan sebagai untuk obat kesehatan segala macam. Apakah alkohol ini najis? Ulama terpecah menjadi 2. Yang pertama mengatakan najis karena bunyi ayatnya innamal musyrikuna najasun. Orang musyrik itu najis. Orang musyrik itu najis. Innamal khamru khamar wal maisir judi wal ansab, penyembelih binatang untuk berhala, wal azlam mengundi nasib, rijsun, najis. Maka dia najis, maka kalau tak boleh pakai. Ini kelompok 1. Yang satu lagi mengatakan najis di situ bukan najis aini, bukan benda macam kencing, macam tai, kotoran, tapi najis perbuatan itu najis maknawi.
Maka kelompok ini mengatakan alkohol tidak najis tapi racun. Jadi kalau ada orang pakai kau pakai alkohol itu najis, ini bukan najis aini, ini najis maknawi. Kalau alkoholnya dari saripati kurma, anggur, tapi ada alkohol yang dari babi. Alkohol dari babi itu sepakat semuanya najis. Babi berdoa, mana diterima? Saya dulu pernah pacaran dan cewek yang saya pacari tersebut hamil. Bayi yang ada dalam perut si cewek itu kami gugurkan. Sekarang aku menyesal. Amalan apa yang baik? Andai kau hidup di negeri zaman Umar bin Khattab, kau akan dirajam. Kalau belum nikah tak dirajam. Ini mau main rajam aja. Dicambuk 100 kali. Az-zaniyatu waz-zani, surat An-Nur. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Cambuk 100 kali. Tapi kalau sudah menikah, tanam sekerat badan, lempar batu sampai mati. Hukum ini tak dipakai sekarang. Lalu bagaimana cara kita? 3. Mamil muslimin yuzinu dzamban thumma yatatahhar, mandi taubat. Aku berniat mandi taubat karena Allah, basah semua. Setelah itu usolli rak'ataini, usolli sunnatul hajat, usolli sunnatul taubat, rak'ataini lillahi ta'ala. Semua astaghfirullah, minta ampun kepada Allah. Banyak-banyak bersedekah, amal soleh, jangan tinggalkan salat berjamaah. Minta ampun kepada Allah. Mudah-mudahan Allah mengampuni. Bolehkah Ustaz bicara politik di masjid? Kalau tak bicara politik di masjid, maka politik akan diambil oleh orang luar masjid. Yang tak boleh itu pilihlah saya, cobloslah saya. Adapun bicara politik, setiap bulan Ramadan saya khususkan satu judul malam Ramadan, politik Islam. Ada judul ceramah saya, politik Islam. Bagaimana tata cara mengangkat telunjuk saat tasyahud? Oh, panas dah. 3 jari ditekuk dan 1 dibuat di ujung bulat, yang ikut turun ke bawah. Mazhab Syafi'i sekali angkat. At-tahiyatul barakatuh salawatut thayyibatullah. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum wa ala ibadillah shalihin. Asyhadu an la ilaha illallah. Naik pada lafaz Allah. Itu mazhab Syafi'i. Hanafi sekali angkat sekali turun. La diangkat, Allah turun. Asyhadu an la ilaha illallah. Sedangkan Hambali diangkat setiap lafaz Allah. At-tahiyatul barakatuh salawatut thayyibatullah. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu warahmatullah. Assalamualaikum wa ala ibadillah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sedangkan Maliki dari awal sampai akhir bergerak. At-tahiyatul barakatuh salawatut thayyibatullah. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu warahmatullah. Mata menengok ujung telunjuk. Ketika tasyahud, mata menengok ujung telunjuk, menguatkan. Yang ditengok telunjuk awak, bukan tunjuk orang. Iko ditengoknya pula telunjuk orang. Berapa persen bagian untuk ambil zakat fitrah? Tak pakai persen. Membagi zakat fitrah tidak pakai asnaf. Karena kalau dibagi per asnaf nanti amil kaya sekali. Tidak bagi per kepala. Kalau dibagi per kepala amil rugi sekali. Maka dimusyawarahkan bersama alim ulama, cerdik pandai, nenek mama. Jangan lupa melibatkan Babin Kamtipmas. Karena ini masalah duit, masalah beras, pasti orang akan emosi. Jika dia emosi, mengapa saya sikit? Datang Pak Polisi nyabut pistol. Ya. Kenapa terus? Dibagi secara musyawarah. Kemana jatuhnya harta waris anak yatim sebelum balik, sementara ibu kandungnya sudah menikah lagi? Berapa harta bapaknya? Ini Pak Ustaz, sawit ada 3 kapling, maka dicari wasi namanya, panggil wasi. Wasi, ya, kau jaga sawit ini sementara anak yatim ini dewasa. Setelah anak yatim dewasa, barulah si wasi mengatakan, hai anak yatim, ini punya bapak kau dulu. Itulah turun ayat haram memakan harta anak yatim. Maka haram memakan harta sawit ini kepada si wasi menjaga. Bolehkah si wasi mengambil upah? Boleh. Mana dalilnya? Faman kana ghaniyan falyasta'fif. Kalau kau wasi kaya, maka jangan kau makan harta sawit anak yatim. Faman kana faqiran, tapi kalau dia fakir, falyakul bil ma'ruf. Boleh dia makan sesuai dengan kadarnya. Kira-kira orang kalau menjaga sawit 2 kapling, berapa cocoknya dikasih? Dia biasa cocoknya dikasih 1 juta, maka boleh dia ambil 1 juta. Lebih daripada itu haram. Kertas terakhir. Bagaimana hukum orang zikir sepanjang malam tapi solat subuhnya kesiangan? Jahil bin goblok bin bahlul. Ala hazihi niyya al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim